Film ini dimulai dengan seorang anak perempuan bernama Lucy, seorang anak yang bahagia, ceria, dan periang. Saat itu, Lucy sedang bermain bersama ayahnya James. Saat mereka asik bermain, Lucy tiba-tiba terkejut dengan kehadiran seorang pria tua. Namun, James tidak melihat siapapun di sana. Pria tua itu adalah Grandpa Jackson, kakeknya Lucy yang sudah meninggal. Namun, menurut James, Lucy hanya merindukan kakeknya dan tidak mungkin benar-benar melihat Grandpa Jackson di sana. James kemudian membawa Lucy ke dalam rumah karena ia mulai batuk. Ibunya Isabel memeriksa kondisinya dan menyadari bahwa Lucy mengalami demam. Isabel pun berencana membawa Lucy ke dokter keesokan harinya. Selain ceria, Lucy juga anak yang religius dan sangat mencintai Tuhan. Hal ini karena kedua orang tuanya adalah jemaat gereja yang taat. Kejadian di halaman tadi membuat James ikut merindukan sosok ayahnya yang telah meninggal musim panas lalu. Malam itu, sebelum tidur, James melihat Lucy sedang menggambar. Ia menyuruh Lucy cepat tidur agar besok mereka bisa pergi ke dokter bersama. Saat itu, Grandpa Jackson kembali hadir di kamar Lucy, tetapi James masih tidak bisa melihatnya. Grandpa Jackson pun meminta izin pada Lucy untuk tinggal di kamarnya hingga ia tertidur. Papa, Do you mind if I stay in your room for a while? I don't mind. I like you in here. It makes me. Me too. Di kamar utama, Isabel mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Lucy. Apalagi sebelumnya Lucy pernah bercerita bahwa ia bermimpi tentang seorang pria yang sedih dan harus ia tolong. Namun James meyakinkan Isabel untuk tidak khawatir, karena dokter pasti bisa menyembuhkan Lucy keesokan harinya. Seorang dokter sedang memeriksa seorang narapidana yang didiagnosis menderita gagal ginjal. Dokter tersebut berencana merujuk narapidana ini ke rumah sakit lain agar ia bisa menjalani proses cuci darah. Narapidana itu bernama Edgar. Ia sudah lama mendekam di penjara dan hanya tinggal beberapa tahun lagi sebelum bebas. Namun Edgar justru merasa lebih baik mati saja dengan penyakitnya saat ini. Seorang pendeta bernama Joseph mencoba menyemangati Edgar dan mengatakan bahwa ia masih punya kesempatan kedua, asalkan ia mau bertobat kepada Tuhan. Namun Edgar tidak percaya pada Tuhan. Ia merasa sudah kehilangan harapan setelah ditinggalkan oleh keluarganya. Pendeta Joseph tetap berusaha meyakinkan Edgar bahwa Tuhan akan mengampuni dosa siapapun yang kembali kepadanya dan memberikan rahmat kepada hambanya. Namun Edgar tetap menolak untuk percaya. If you'd read the Bible, telling us that His forgiveness and His mercy are available. Di rumah sakit, Lucy telah selesai diperiksa oleh dokter. Dari hasil rongsen, dokter menyatakan bahwa Lucy menderita radang paru-paru. Ia pun disarankan untuk banyak beristirahat, minum air yang cukup, dan mengkonsumsi obat yang telah diresepkan. Di rumah sakit yang sama, Edgar akhirnya tiba setelah dirujuk untuk menjalani perawatan. Ia dikawal oleh petugas rumah sakit dan pihak kepolisian. Baru saja tiba, Edgar langsung merasakan sakit hebat hingga tidak bisa berdiri. That stupid thing. Suit yourself. Di kamarnya, pendeta Joseph meninggalkan sebuah Alkitab untuknya, berharap Edgar akan membacanya. Namun, seperti sebelumnya, Edgar membuang Alkitab itu. Satu-satunya hal yang ia harapkan saat ini hanyalah kehadiran keluarganya. Seorang dokter menjelaskan bahwa karena Edgar adalah seorang narapidana, kemungkinan mendapatkan donor ginjal sangatlah kecil. Walaupun begitu, ia tetap dimasukkan ke dalam daftar penerimaan donor. Sambil menunggu donor yang cocok, Edgar hanya bisa menjalani cuci darah secara rutin. James menelpon ibunya untuk menceritakan tentang Lucy yang melihat Grandpa Jackson. Berbeda dengan James, April percaya bahwa Lucy benar-benar bisa melihat kakeknya. Menurutnya, Lucy masih anak kecil yang belum berdosa dan memiliki intuisi yang murni. Terlebih lagi, Grandpa Jackson adalah orang yang sangat dekat dengan Lucy semasa hidupnya. Namun, James tetap menganggap semua itu hanyalah khayalan anaknya. Malam itu di rumah, Lucy menolak minum obat karena rasanya tidak enak dan terus saja membicarakan tentang Grandpa Jackson. James pun menyuruh Lucy untuk berhenti mengarang. Akhirnya, Isabel berhasil membujuk Lucy untuk minum obat dan makan malam. Hari demi hari berlalu, tetapi kondisi Lucy tidak kunjung membaik. Batuknya semakin parah dan ia masih mengalami demam. Saat beristirahat, Lucy senang mendengarkan kisah-kisah dari Alkitab dan sejarah tentang Tuhannya. Singkatnya, karena kondisi Lucy semakin memburuk, James dan Isabel memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah sakit pada malam hari.
Dokter pun melakukan rongsen ulang untuk melihat perkembangan radang paru-parunya serta mengambil sampel darahnya untuk diuji. We'll also need to draw some blood work as well. So I'm gonna have the nurses start some IV fluids. Will she be okay? Next few hours, we can determine her treatment. Edgar menjalani perawatan cuci darah sendirian tanpa didampingi keluarganya. Dalam kesendiriannya, ia masih berharap bahwa keluarganya dapat memaafkan kesalahannya karena mungkin waktunya sudah tidak banyak lagi. Beberapa jam kemudian hasil ronsen dan tes darah Lucy pun keluar. Dokter menyampaikan bahwa radang paru-parunya semakin berkembang. Lucy harus diopname dan menjalani observasi lebih lanjut di rumah sakit. Di kamarnya, Lucy kembali mengatakan pada James bahwa ia masih melihat Grandpa Jackson di sana. Namun, James tetap tidak percaya. Lucy juga mengaku terus bermimpi tentang seorang pria yang tidak dikenalnya dan mengatakan bahwa pria itu membutuhkan bantuannya. Ketika Lucy dipindahkan ke ruang lain, ia berpapasan dengan Edgar yang baru saja selesai menjalani cuci darah. Saat melihat Edgar, Lucy langsung memberitahu James bahwa pria itu adalah orang yang sama yang ia temui dalam mimpinya dan juga yang ia gambar di bukunya. Namun, James menolak percaya dan mengatakan bahwa pria itu tidak mirip dengan gambar Lucy. Padahal baik April maupun Isabel mengatakan bahwa Edgar sangat mirip dengan sosok dalam gambar Lucy. Penasaran, James pun bertanya kepada seorang suster tentang Edgar. Dari cerita suster, James mengetahui bahwa Edgar adalah seorang narapidana yang sedang dirawat karena gagal ginjal. I was just wondering, sure. Oh, he's a prisoner. He's here because his kidneys are failing. Meskipun sedang dirawat, Lucy tetap ceria dan berusaha kuat agar orang-orang di sekitarnya tidak merasa sedih. Ia bahkan sangat bersemangat ketika seorang suster memberinya es krim. Tak lama setelah itu, dokter datang dan berbicara empat mata dengan James dan Isabel. Dengan wajah serius, dokter menyampaikan kabar buruk. Jumlah sel darah putih Lucy meningkat tajam akibat infeksi bakteri. Jika antibiotik tidak bekerja pada tubuhnya, maka kondisinya bisa mengancam nyawanya. Tentu saja kabar ini membuat James dan Isabel sangat khawatir dan terpukul. Sementara itu, di ruangan Edgar terjadi pergantian si polisi yang bertugas menjaganya. Salah satu polisi bernama Luther tampak tidak disukai oleh Edgar. "Apa kabar Edgar?" kata Luther dengan nada mengejek. "Sayang sekali keluargamu tidak datang menjengukmu. Sepertinya kau memang tidak akan pernah melihat mereka lagi." Edgar hanya diam menahan emosinya. Malam itu, James mendapat giliran menjaga Lucy. Sebelum tidur, Lucy memimpin doa. Ia berdoa untuk kesembuhannya sendiri dan juga untuk pria malang yang ia temui tadi pagi. Singkatnya, ketika James tertidur, Lucy diam-diam keluar dari kamarnya. Saat berjalan di lorong, ia bertemu dengan seorang petugas kebersihan yang terlihat sedih. Ternyata pria itu baru saja kehilangan istrinya. Lucy pun tersenyum lembut dan berkata, "Aku akan mendoakan istrimu agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan." Pria itu terharu mendengar perkataan Lucy dan berterima kasih padanya. I lost my wife just recently. Don't worry, Jesus loves you. Thank you. I will draw a picture for you and give it. Setelah itu Lucy kembali bertemu dengan Grandpa Jackson. Di sana Lucy meminta kakeknya untuk menemaninya menemui pria yang ia lihat sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Edgar. Saat bertemu, Edgar langsung menyuruh Lucy pergi karena menurutnya tempat itu bukan untuk anak kecil. Namun, Lucy menyampaikan bahwa Edgar adalah pria yang selalu hadir dalam mimpinya. Tuhan percaya pada Edgar dan Lucy merasa ia ditugaskan untuk menolongnya dari kesedihan. Meski begitu, Edgar tetap yakin bahwa Lucy telah salah orang dan ia pun masih tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Namun, Lucy tetap teguh dengan keyakinannya. "Tuhan percaya padamu," katanya. Lucy kemudian memungut Bible yang tergeletak di lantai dan memberikannya kepada Edgar. Ia ingin membacanya bersama Edgar keesokan harinya. Untungnya, sebelum Luther menyadari keberadaannya, Lucy berhasil keluar dari kamar Edgar dengan selamat. Keesokan paginya, Lucy tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas. Seluruh anggota keluarga panik. Suster segera memberikan oksigen dan memanggil dokter. Setelah beberapa saat, kondisi Lucy mulai stabil kembali. Dokter kemudian menjelaskan bahwa bakteri yang menginfeksi paru-parunya semakin parah, menyebabkan darahnya kesulitan mengikat oksigen. Hasil tes darah terakhir juga menunjukkan bahwa jumlah sel darah putih Lucy terus meningkat. Ini berarti tubuhnya tidak merespon antibiotik yang diberikan sebelumnya. Karena itu, dokter akan mencoba memberikannya antibiotik baru. Siang harinya setelah menjalani ronsen, Lucy kembali bertemu dengan Edgar yang sedang bersiap menjalani cuci darah. Namun, anehnya seolah-olah mereka belum pernah bertemu sebelumnya. What's wrong with you?
I need new ones. Where did you get them from? I live here alone. Setelah Edgar pergi, James segera melarang Lucy untuk mendekatinya lagi. Dia berbahaya, kata James tegas. Lucy bingung kenapa James berkata demikian, tetapi ayahnya hanya menyuruhnya untuk menuruti perintahnya. Meski begitu, James tampak mulai lelah melarang Lucy, seolah menyadari bahwa anaknya memiliki keinginan yang kuat. Malam harinya, ketika Isabel dan April sudah tertidur, Lucy kembali bertemu dengan Grandpa Jackson. Seperti sebelumnya, kakeknya menemani Lucy keluar kamar. Pertama-tama, Lucy menemui petugas kebersihan yang ia temui sebelumnya. Ia memberikan sebuah gambar yang ia buat, gambar istrinya bersama Yesus. Petugas itu terharu dan senang menerima pemberian Lucy. Setelah itu, Lucy masuk ke kamar Edgar dengan mudah karena latar terlalu sibuk bermain game. Berbeda dengan malam sebelumnya, kali ini Edgar menerima kedatangannya. Mereka pun berkenalan dan mulai berbincang ringan. Lucy melihat sebuah foto yang Edgar tatap dengan penuh kesedihan. Ketika ditanya, Edgar mengaku bahwa mereka adalah keluarganya. Namun, karena kesalahan yang telah ia perbuat, mereka tidak mau menerimanya kembali. Lucy kemudian bertanya di mana Bible Edgar. Awalnya Edgar enggan membacanya, namun Lucy meminta dengan lembut agar ia membaca beberapa ayat favoritnya. Dengan berat hati, Edgar akhirnya membuka Bible dan mulai membaca. Tanpa disangka, setelah membaca beberapa ayat, Edgar justru mulai tertarik. Wise man from the east, born king of the Jews. For we have seen his star in the east. When Herod the king had heard these things, and when he had gathered all the chief priests, he demanded of them where the Messiah should be born. This? I do now. Sebelum pergi, Lucy berjanji akan kembali keesokan malamnya. Ia yakin Edgar akan berubah dan bahwa keluarganya suatu saat nanti akan memaafkannya. Sebelum kembali ke kamarnya, Lucy mampir ke ruangan seorang pasien yang sedang membaca Bible. Wanita itu bernama Betty. Lucy tersenyum dan berkata, "Tuhan mencintaimu." Betty terkejut. Tidak seperti orang lain, Betty bisa melihat Grandpa Jackson berdiri di samping Lucy. Mata Betty mulai berkaca-kaca, seolah menyadari bahwa waktunya untuk bertemu Tuhan sudah semakin dekat. Sebelum tidur, Lucy mengakui pada Grandpa Jackson bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Grandpa tahu, tetapi ia meyakinkan Lucy bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. I don't feel Now, close your eyes. Papa. Good night, princess. Good night, Papa. To the moon and back. Hari demi hari berlalu. Setiap malam ketika keluarganya tertidur, Lucy selalu pergi ke kamar Edgar. Mereka membaca Bible bersama, berbincang dan saling menguatkan. Lucy juga terus memberikan harapan kepada Edgar. Ia yakin bahwa suatu hari nanti keluarganya akan memaafkannya. Tak hanya Edgar, Lucy juga hadir untuk Betty dan pasien-pasien lain. Ia menjadi cahaya kecil di tengah kesedihan mereka, menguatkan mereka dengan kasih dan keyakinannya. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya tiba satu hari sebelum Natal. Rumah sakit tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak orang datang menjenguk keluarga mereka. Lucy yang penasaran meminta izin untuk melihat siapa yang datang. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa yang datang adalah keluarga Edgar. Mereka datang tanpa sepengetahuan Edgar berkat bantuan Pendeta Joseph. Sebelum mempertemukan mereka, Pendeta Joseph terlebih dahulu masuk ke kamar Edgar. Ia tersenyum bahagia ketika melihat Edgar sedang membaca Bible yang pernah ia berikan. Setelah berbincang sejenak, Pendeta Joseph kemudian mempersilahkan istri dan anak Edgar masuk ke dalam kamar. No. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. Melihat hal itu, Lucy langsung memberitahu James. Tuhan menjawab doaku. Edgar akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya. James terdiam, ia masih tak habis pikir kenapa Lucy begitu peduli pada orang lain, bahkan kepada seseorang yang baru saja ia kenal. Ketika kembali ke kamarnya, Lucy menyerahkan sebuah surat kepada dokter. Di dalam surat itu, Lucy menulis bahwa ia ingin memberikan hadiah Natal untuk Edgar, salah satu ginjalnya. Tentu saja dokter tidak bisa menyetujui permintaan itu tanpa izin dari orang tuanya. Lucy pun dengan penuh harapan memohon kepada James dan Isabel agar mereka mengizinkannya. James terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Aku akan memikirkannya." Function properly in an adult? Yes, it's been done to type. Please, Daddy? Okay, honey. Okay. Lucy tersenyum lega, baginya itu adalah janji.
Ia tidak ingin melihat teman baiknya Edgar meninggal dunia di malam Natal. Malam itu, Lucy menyelesaikan tulisan dan gambarnya. Ia ingin memberikan bukunya kepada Edgar sebagai kenang-kenangan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini James bersedia menemaninya ke kamar Edgar. Dalam perjalanan, James baru menyadari betapa banyaknya orang yang mengenal dan menyayangi Lucy. Hampir di setiap kamar yang mereka lewati, pasien dan petugas kebersihan menyapa Lucy dengan penuh kehangatan. Saat tiba di kamar Edgar, James mendengar Edgar berkata, "Lucy adalah anak yang istimewa. Dia mengubah cara pandangku tentang hidup." This little girl of yours, she's something special. They came. My family came to visit me, Lucy. I forgive you. You did. Lucy kemudian menyerahkan buku bergambarnya kepada Edgar. Namun, karena kondisinya yang semakin memburuk, ia tidak bisa berlama-lama. Ia ingin menghabiskan malam Natal bersama keluarganya. Sebelum pergi, Lucy diam-diam mengambil kunci borgol milik Laker dan memberikannya kepada Edgar. Malam itu, kondisi Lucy semakin memburuk. Meskipun sudah dibantu dengan oksigen, ia tetap kesulitan bernapas. Dengan suara lemah, ia meminta James untuk menceritakan kembali tentang Yesus, Tuhan yang sangat ia cintai. Sementara itu, Edgar duduk di kamarnya, membaca buku yang Lucy berikan. Dalam buku itu, Lucy menulis tentang bagaimana ia bermimpi bertemu seorang pria yang sedih, dan Tuhan menyuruhnya untuk membantu pria itu. Tuhan akan memberikan cintanya kepadamu, dan aku akan memberikan ginjalku untukmu, supaya kamu bisa bersama keluargamu lagi. Membaca kata-kata itu, air mata Edgar pun jatuh. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Dengan hati yang penuh emosi, ia bangkit dan berlari menuju kamar Lucy. Namun, saat ia sampai di sana, semuanya sudah terlambat. Di pagi hari Natal, tangis memenuhi kamar Lucy. Para dokter dan perawat telah melakukan segala cara, tetapi Lucy tidak lagi bernapas. James berdiri terpaku melihat tubuh kecil anaknya terbujur di tempat tidur. Namun, ketika ia menoleh keluar kamar, ia melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Lucy berdiri di sana, tersenyum, menggandeng tangan Grandpa Jackson. James tahu bahwa Lucy sudah pergi. Meskipun Lucy telah meninggal, organ tubuhnya tetap hidup di dalam tubuh orang lain, menyelamatkan lebih dari satu kehidupan. Edgar mendapatkan ginjal yang ia butuhkan. Ia pun mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah dibebaskan dari penjara, Edgar bersatu kembali dengan keluarganya. Ia tidak pernah lagi melihat ke masa lalunya dengan kesedihan, tetapi sebagai pelajaran berharga. Ia berjanji akan menjadi pria yang lebih baik, dan ia tidak pernah sekalipun melupakan Lucy. Sementara itu, James dan Isabel dikaruniai seorang anak lagi. Mereka melanjutkan hidup mereka dengan hati yang penuh kenangan akan Lucy, gadis kecil yang penuh kasih dan percaya bahwa keajaiban itu nyata. Film ini membawa pesan mendalam tentang harapan, iman, dan kekuatan cinta dalam menghadapi cobaan hidup. Keajaiban terjadi ketika kita percaya, mengasihi tanpa syarat, dan membawa harapan bagi mereka yang paling membutuhkan. Film ini mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap, kasih dan harapan dapat menyembuhkan hati, membawa perubahan, dan menciptakan mukjizat dalam hidup kita maupun orang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.